At-targhibu min shaumi yaumi Arafata liman lam yakun biha. Himbauan untuk puasa Arafah. Liman lam yakun biha. Bagi orang yang tidak ada di Arafah. Artinya bagi disunnahkan puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak lagi haji. Tidak lagi haji dan tidak lagi wukuf saat puasa. Itu jumhur ulama ya. Di dalam madhab kita, dalam madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, bukan Hanafi, madhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwasanya kalau kita lagi wukuf, tawaf, lagi wukuf di Arafah, puasa Arafah itu madhab Malik mengatakan makruh, Syafi'i khilaf ola, ya makruh lah kurang lebih seperti itu. Madhab Hambali juga makruh. Nanti akan kita sebutkan dalil di sini, hadis di sini. Nah, kemudian dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau kuat tidak. Kalau kuat orang yang aman, seger, sehat, menurut Imam Abu Hanifah, dia tetap disunnahkan untuk berpuasa. Adapun dalam madhab Imam Syafi'i, kalau memang datangnya adalah bukan di siang hari, boleh Anda berpuasa. Misalnya, Anda sengaja pengen datang malam, pengen wukuf malam, kan masih bisa wukuf malam. Wukuf kan dianjurkan ketemu siang, ketemu malam, anjurkan. Kalau ngambil siang saja boleh, ngambil malam saja boleh. Lah kalau Anda tawafnya wukuf, jadi intinya kan di waktu wukuf itu. Jadi kalau ternyata Anda datangnya, wah saya wukuf habis maghrib, ya tetap dianjurkan puasa. Karena ada puasa Anda tidak mengganggu wukuf, wukuf Anda tidak terganggu sama puasa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ada tambahan, tidak usah ribut tentang permasalahan sebagian orang yang kurang bijak. Dengan kekerasan kepalanya, lalu berkata, puasa Arafah itu pas orang wukuf di Arafah. Puasa Arafah pas orang wukuf di Arafah. Dan memang itu benar, menurut pendapat. Karena dianggap selagi ada satu tempat itu sudah datang hilal, maka yang lain ngikut. Berarti tanggal satunya dianggap sama seluruh dunia. Tapi kan ada pendapat, tanggal satunya kita ini adalah beda. Misalnya mundur. Sehingga orang wukuf di Arafah kita masih tanggal 8. Pas mereka selesai wukuf pada nyembelih korban, kita baru tanggal 9. Kita puasa. Ya nggak apa-apa, karena puasa dianjurkan di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjahmu. Ya kalau kita di sini tanggal 9-nya adalah hari ini, ya hari ini. Biarpun di Mekah sudah kemarin. Tapi kalau kita ikut Mekah boleh, ini pendapat. Pendapat. Yang ikhtilaful matoleh, yang berbeda matlak untuk melihat hilal berbeda kan madhab Syafi'i dan jumhur bahkan. Nah, maksudnya dalam hal ini nggak usahlah seorang ustadz pakai provokasi, nggak benar sampai menyalahkan, sampai diribut. Ajib, ini ustadz ngapain sih? Ngajinya di mana gitu aja kok gampang ribut. Kalau ente mau ikut puasa di Arafah sana, nggak ada apa, nggak ada masalah, ada pendapat. Jadi waktu orang pada wukuf di Arafah, dia langsung ngikut puasa di sini, ya sah. Itu kan pendapat. Tapi bagi orang yang berpegang kepada matlaknya sendiri, tanggal Dzulhijjahnya mundur misalnya, karena sesuai dengan ru'yatul hilal yang ada di sini, di Tanjung Kodok sana, tanda ru'yatul hilalnya adalah pas tanggal 9 di sini, pas hari raya korban di sana. Ikuti tanggal 9 di sini. Dan itu sah pendapat. Yang ruwet itu manusia yang suka nyalah-nyalain bikin masalah di kampung. Ada aja orang begitu. Kasihan, makanya orang kurang belajar tuh ruwet. Tapi bagi orang mengerti, gimana kalau saya ingin puasa? Sementara di sini tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi di sana kan sudah Arafah, saya puasa. Anda puasa, boleh, tapi tidak ikut madhab Syafi'i itu. Sah, dapat pahala dan sebagainya. Yang repot sudah nggak puasa itu. Ini kadang-kadang mohon maaf ini.
Coba lihat di video-video, menunjukkan. Oh, nggak ada perbedaan masalah ikhtilaful matolek, itu sudah perbedaan dari dulu. Perbedaan puasa itu biasa. Umum, di India lebih dulu dari kita, lebih 1 tahun. Saudi, Hari Raya Idul Fitri perbedaan. Perbedaan ini nggak akan jadi masalah bagi orang yang ngerti ilmu. Yang mempermasalahkan karena dia dangkal. Hakikat dangkal. Kami tidak pernah ngomong dangkal ilmu kecuali bagi ini. Kenapa? Aneh sekali. Perbedaan ulama ada kok dipermasalahkan. Sehingga kalau ada orang hari raya di sini ngikuti Saudi, kami tidak pernah ribut kok. Karena apa? Di dalam pemahaman fikih adalah satu, jika hilal dilihat di satu tempat, boleh yang lain di negeri yang mengikutinya boleh mengikutinya. Jadi boleh hilal satu dilihat di mana yang lain boleh mengikutinya. Dan negeri yang maksudnya yang mengikutinya. Tapi menurut yang lain, bahkan di kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i, beda-beda dong matlak. Bisa jadi di sini duluan lalu di India adalah besok. Tapi semua berdasarkan tadi ilmunya ru'yatul hilal. Hilal yang dilihat di tempat tersebut. Hilalnya berbeda keluarnya karena tempatnya beda atau wilayahnya berbeda, dan seperti itu perbedaan itu adalah sah di dalam pembahasan fikih. Itu saja maksud kami adalah jangan biasa membuat gara-gara. Dan ada satu yang keras sekali, tidak tahu bagaimana. Haram kalau kamu puasa hari ini karena di Mekah sudah nyembelih korban. Yang kita itu Mekah. Tidak pernah ada ulama besar dulu ngomong begitu kecuali dia itu. Belajar ngantuan. Betul, gemes saya dengan orang begitu. Kenapa? Kenapa bikin orang gelisah? Sudah orang puasa Arafah di sini dianggap dosa. Sebab kan serem banget dosa. Karena sekarang ini loh, dia Mekah, wukuf, sudah menyembelih korban. Berarti hari ini hari haram kita berpuasa. Astagfirullahaladzim, ya Ustaz. Makan obat tidur dulu. Jujur ini anak kami bikin gelisah. Kalau Anda pakai pemahaman, Anda terangkan dalam madhab ini begini, itu enak. Orang tuh nggak gelisah. Bikin gelisah umat memang pahala. Ada aja orang begitu. Bukan wilayahnya biasanya, berbincang, ngomong bukan wilayahnya. Jadi, kalau Anda ngikuti satu negeri, sah. Asalkan terbukti negeri itu, dan negeri Anda negeri yang mengiringinya dalam urusan waktunya, maka Anda boleh ngikut. Biarpun tidak terlihat hilal di tempat tersebut. Baik, di tempat Anda misalnya. Baik ini, puasa Arafah. Kami baca hadisnya, wa an Abi Qatadah dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah ditanya an saumi, Rasulullah ditanya an saumi yaumi Arafata, puasa di hari Arafah. Qala, bagi Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang akan diampuni. Tentu hal ini adalah dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa besar adalah harus dengan tobat khusus. Rawahu Muslim wal arba'ah. Walafdhu Tirmidzi siyamu yaumi Arafata, puasa di Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah ayyukaffiras sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablah. Aku berharap Allah menghapus dosa yang lalu, dosa yang akan datang dan dosa yang lalu. Ini kita ringkas saja, keterangan fikihnya sudah ada. Nah, dari mana kok ulama berbeda pendapat tentang sunnah atau berbuka atau tidak dianjurkan puasa bagi orang yang lagi melaksanakan haji? Maka Anda tidak usah memaksakan. Kalau maksa itu kan orang aneh. Coba Anda haji, amin, wukuf di Arafah. Lagi wukuf di Arafah itu ada suruh pilihan. Anda kalau puasa mendapatkan kesunahan. Anggap saja pendapatnya ngomong gitu semuanya, nggak pakai makruh. Tapi pendapat kedua adalah karena Arafah panas, terik matahari banyak, maka dianjurkan, disunahkan Anda berbuka. Pilih mana kira-kira? Ya pilih buka, enak makan, seger, minum es. Oh, bingung banget Anda nih. Apalagi dianggap puasa makruh. Lah itu enak saja, kok nggak pusing. Bahkan dikatakan yusannu al-fitru, disunnahkan bagi orang yang wukuf di Arafah
Di siang hari itu untuk buka. Ayo sama-sama sunnah. Sunnah puasa sama sunnah buka. Milih mana? Buka. Tahu panasnya di sana, enak. Gitu kurang lebihnya, sederhananya begitu. Baik. Qala al-musannif. Ini dinisbatkan kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalaniyah. Ikhtalaful ulama fi shaumi yaumi Arafah. Ulama berbeda pendapat tentang puasa hari Arafah. Faqala Ibnu Umar berkata, lam yasumhun Nabi, Nabi tidak puasa. Karena waktu itu Nabi juga wukuf. Wala Abu Bakar juga enggak puasa. Wala Umar juga tidak puasa. Wala Uthman juga tidak puasa. Wa ana la asumu, aku juga tidak puasa. Kata Abdullah bin Umar. Wa kana Malik, Imam Malik Ats-Tsauri ikhtarani fitrah. Imam Malik juga memilih untuk berbuka, tidak puasa. Ini turun ke madhab. Ibnu Zubair wa Aisyah yasubani yauma Arafah. Siti Aisyah dan Sayyidina Zubair, Abdullah bin Zubair puasa. Ini di situ sudah ada perbedaan di antara para sahabat. Wa ruwiya dzalika an Utsman bin Abil As. Diriwayatkan dari Utsman bin Abil As. Wa kadza Ishaq yamilu ila shaum wa qala Atha asumu fi syita. Sebagian memilih asumu fi syita. Kalau wukufnya pas musim dingin, aneh puasa. Kan enggak haus-haus amat, kan gitu ya. Kalau musim dingin aku puasa. La fi shaif. Kalau musim panas enggak deh, nyeksa diri dong, panas banget. Wa qala Qatadah la ba'sa bihi. Sebagian mengatakan Imam Qatadah enggak apa-apa puasa. Illa idza kana yud'ifu fi du'a, kecuali puasanya menjadikan dia lemah sehingga malas berdoa, enggak bisa banyak berdoa. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Yustahabbu disunahkan li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Ammal haju, adapun yang lagi haji, fa habbu ilayya, aku lebih senang, kata Imam Syafi'i, ayuftira, untuk puasa. Ya Imam, kami senang dengan yang Anda senangi, Imam Syafi'i. Itu aja ya. Imam Syafi'i senang kalau enggak usah puasa. Li taqwiyatihi 'ala du'a, untuk menguatkan dalam berdoa. Kalau Imam Ahmad berkata, in qadara ala isuma shoma wa illa aftar fa huwa yaumun. Kalau pengen puasa, kalau buka-buka, fa huwa yaumun yahtaju fi ila quwwah. Yang jelas wukuf di Arafah ini perlu tenaga, energi supaya kamu kuat. Jangan sampai lemes nyungsep di tenda atau di mana itu. Jadi ini kabar. Tapi pembahasan fikih para imam sudah kami sebutkan di muqaddimahnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.